Shalom. Ya, izinkan saya atas nama Gembala Pembina dan sekaligus Gembala Sidang Rayon 2, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermi, dan kemarin juga ketitipan pesan ya dari Ibu Lele, istri almarhum Pak David Cakra, untuk menyampaikan salam kepada Pak Petrian, Ibu dan semua jemaat Tuhan dari GBI Batu Penjuru Kota Brebes, dan ucapan selamat Hari Natal. Amin. Dan saya juga bersyukur menyambut ya bisa ada bersama-sama kehadiran hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Kartomius bersama Ibu dari Purbalingga dengan teman-teman, juga Pak Cornelius dari Tegal dan teman-teman, dan juga mungkin ada dari Kota Purwokerto ya. Oh, belum sampai Purwokerto. Dan saya menyambut setiap umat Tuhan yang hadir saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Natal, dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati bagi kebenaran firman-Nya. Biarlah kita umat Tuhan hari ini, Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi harus menjadi hari di mana kita mengalami keselamatan, kita mengalami kebangkitan, kita mengalami kegerakan. Yang mengerti katakan amin. Karena di hari ini kasih Allah sudah dilimpahkan bagi kita umat manusia lewat kelahiran Juru Selamat. Siapa namanya? Kristus Yesus di kota Daud, yaitu di Yerusalem, di Bethlehem, saudara. Oleh karena itu tema Natal 2025 kita akan baca bersama-sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. PowerPoint sudah ada ya? Ada, oke. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawari 16 ayat 34 bagian B. Nah Bapak Ibu, ternyata kata kasih di ayat ini dari bahasa aslinya menggunakan kata hesed. Boleh katakan sama-sama dengan saya, hesed. 3, 2, 1, hesed. Nah, kata ini sulit digambarkan oleh bahasa apapun juga. Bahkan karena kata hesed di dalam bahasa Ibrani ini adalah salah satu kata yang paling kaya maknanya di Perjanjian Lama. Mengandung banyak arti. Alasannya mengapa? Karena ia menggambarkan kedalaman karakter Allah yang tidak masuk hitungan logika manusia. Saudara, kata hesed menggambarkan bukannya sekedar kasih, tetapi di dalamnya berbicara kombinasi antara pengorbanan, kesetiaan, antara perjanjian, belas kasihan, kemurahan, dan kasih yang besar. Walaupun yang dikasih itu tidak layak. Dan sebagai gambar utama dari bahasa aslinya kata hesed, digambarkan seperti orang yang sedang membungkuk. Saya ulangi, orang sedang membungkuk untuk menolong, untuk mengangkat. Dan saat itu di zaman budaya Timur Tengah, kata ini bisa digambarkan seperti seorang raja yang turun dari tahtanya, membungkuk, mengulurkan rakyat yang membutuhkan pertolongan. Atau dari seorang gembala yang membungkuk dan mengangkat dombanya yang sedang lelah, dombanya yang sedang sakit, dan mengangkat. Oleh karena itu saudara, lewat tema kasih setia Tuhan selama-lamanya, saya katakan Natal, hari Natal berbicara puncak manifestasi dari gambaran kata hesed itu. Yang mengerti tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di hari Natal kita belajar, kita tahu Allah tidak menolong dari jarak jauh. Allah tidak mencintai dari singgasana. Tapi Allah datang menunduk, datang merendahkan diri. Dengan apa? Menjelma menjadi manusia. Lahir di kandang hina di Bethlehem. Supaya, kenapa harus di kandang? Setiap orang dari berbagai lapisan, yang terendah sekalipun, yang terhina, yang terhilang, bahkan dari zaman ke zaman sampai hari ini, siapapun di antara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pemulihan, kita bisa dengan mudah menjumpai Allah
Karena Dia sudah mendatangi kita terlebih dahulu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus. Dari tema tahun ini, Natal sebagai pembuktian dari karakter kasih Allah Hesed, yaitu kasih yang perfect, sempurna. Katakan sama-sama dengan saya, sempurna. Siapa di sini yang mengasihi istrinya dengan sempurna? Para suami boleh angkat tangan. Yang berani? Yang berani, cuma 2 hambanya yang berani mengasihi istrinya dengan sempurna. Saudara, mengapa Allah dikatakan perfect love, kasihnya sempurna? Berapa banyak di tempat ini merasa sebagai orang sempurna? Boleh angkat tangan. Ada? Kita nggak ada yang sempurna. Kita penuh dengan dosa dan cacat. Tapi dikatakan sempurna karena Tuhan memberikan tidak setengah-setengah. Yang Dia berikan, yang Dia utus bukan malaikat, dirinya sendiri untuk lahir di kandang yang hina. Itulah Natal. Kita merasakan kesempurnaan kasih Allah. Bahkan kata Hesed, kesempurnaan kasih Allah bukannya sempurna tapi unlimited, tidak terbatas. Saya katakan setiap kita terbatas, tapi Allah yang tidak terbatas, Maha Kuasa, Maha Hadir. Dia mau membatasi dirinya menjadi manusia, bahkan terlebih dari bayi yang terbatas. Untuk kenapa? Supaya kita manusia-manusia terbatas disempurnakan, diubahkan oleh kasih yang sempurna. Tepuk tangan buat hari yang luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, hari ini ada pesannya. Biarlah setiap kita yang merasakan kasih Tuhan, kita bukan hanya membuat Natal di sebuah celebration, kita membuat Natal di sebuah momentum bersejarah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna? Ada satu pujian, minta kunci saya. Katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan, amin, Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah, ku sembah Engkau yang baik, kasih-Mu sempurna. Natal pembuktian kasih-Mu yang sampai selama-lamanya, tak terbatas, sempurna bagi kami, supaya setiap yang lemah dan lelah dipulihkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Boleh tepuk tangan yuk buat kasih Tuhan yang sempurna. Kalau kita memahami, menghargai kasih yang sempurna bagi kita yang tidak sempurna, Dia yang tanpa batas mau membatasi dengan lahir di kandang yang hina. Biarlah kita membuat Natal bukan hanya sebuah celebration, perayaan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Biarlah Natal yang pertama menjadikan sebuah waktu momen. Christmas is time for devotion. Artinya Natal biarlah di sebuah waktu kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Mari gereja, hari ini kita terbangun. Jangan hanya membuat Natal sebagai sebuah perayaan semata celebration, tapi biarlah sebuah devotion, pengabdian. Amin. Dan kita belajar dari satu tokoh di Alkitab, tokoh yang bagaimana di hari Natal dia mengajarkan arti sebuah devotion, pengabdian kepada Allah. Tokoh itu bernama Maria. Mari kita lihat Lukas pasal pertama. Di dalam ayat 31 sampai 35, saya akan bacakan bagi saudara, ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Hendaklah aku menamai dia Yesus. Kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Bayangkan, kalau kita menjadi Maria, Maria sudah punya tunangan, Yusuf. Bagaimana kalau tiba-tiba Maria datang dengan perut membesar dan berkata kepada Yusuf, ini yang ada di sini bukan karena hubungan dengan laki lain, tapi dari Roh Kudus. Percaya nggak Yusuf? Kalau dia ngomong kepada keluarganya, dikatakan ini dari Roh Kudus, percaya nggak? Mustahil orang-orang percaya. Artinya Maria akan siap kehilangan masa depan. Bahkan bukan masa depan, Maria akan siap kehilangan nyawa. Karena hukuman saat itu adalah rajam bagi perzinahan. Tapi ketika Maria mendapatkan hal ini, ayat 38 jawab Maria. Perhatikan kalimat yang mengajar kita arti sebuah devotion, pengabdian kepada Allah. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu perhatikan, dalam bahasa Indonesia kata hamba, tapi dalam bahasa aslinya ada beberapa tingkatan kata hamba. Dari bahasa Yunani, surah izin ya, kata hamba pertama oiketes. Penekanannya pada kegiatan membantu mengerjakan pekerjaan di rumah tangga. Hanya membantu pekerjaan, menyelesaikan tugas di rumah tangga seseorang, oiketes. Maria tidak gunakan kata ini. Diakonos, berbicara pelayanan meja, membantu melayani kebutuhan orang lain. Maria tidak gunakan ini. Tapi ada kata selanjutnya yang lebih bermartabat, terapon. Artinya pelayan dalam kedudukan yang lebih terhormat. Maria pun tidak gunakan ini. Tapi Maria menggunakan sebuah kata hamba terendah, yaitu dulo atau dulos. Yaitu seorang hamba yang menyerahkan hak hidup, menyerahkan nyawanya, menyerahkan semua milik Tuhan dan terserah Tuhan. Artinya apa? Ngerti gak ngerti? Maria mau berkata, terserah Tuhan. Setuju gak setuju? Aku hanya mau taat dengan pengabdian devotion. Biarlah Christmas sekarang pun Tuhan menemukan ada orang-orang umat Tuhan di tempat ini yang menjadikan Natal momentum Anda mengabdi kepada Tuhan. Sehingga engkau berkata, bukan soal 10% atau tidak harta menjadi milik Tuhan. Bukan berbicara berapa jam aku kerjakan berikan melayani Tuhan. Tetapi saudara, kau sedang berkata, semuanya Tuhan yang punya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Masa depanku, besok pagi aku bangun, nafasku, debar jantungku semua untuk senangin hati Tuhan. Pengabdian berbicara, Anda harus lari menjauhi setiap apa yang akan melukai hati Tuhan. Pengabdian berbicara, Anda siap taat kepada panggilan Tuhan. Pengabdian berbicara, Anda siap menyerahkan semua agenda hidupmu menjadi milik Tuhan. Pengabdian berbicara, Anda siap semuanya berubah, hidupmu berubah. Tapi untuk apa? Untuk Tuhan, saudara. Saya percaya dari zaman ke zaman Tuhan menemukan orang-orang yang memberikan pengabdian, itulah yang akan dipakai. Tuhan menemukan di tempat ini. Anda tahu, Francis Schaeffer, dia meninggalkan hidup nyaman sebagai orang kaya di Spanyol. Dia pergi ke India, Jepang, Asia. Injil diberitakan, Kristus nampak di Jepang, India, Asia. Ada seorang Francis dari Spanyol yang memberikan pengabdiannya. David Livingstone, saudara, yang tinggalkan Skotlandia, dia hidup untuk Afrika, saudara. Dia tinggalkan juga yang bernama Hudson Taylor. Tuhan menemukan di zaman abad 19. Di abad selanjutnya Hudson Taylor, bagaimana dia yang belajar kedokteran dari Inggris, sudah nyaman, tapi karena devotionnya, pengabdian kepada Tuhan, dia berkata kembali seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut panggilan kehendakmu. Kemudian zaman selanjutnya, ada yang namanya Mother Teresa. Dia memberikan devotion, pengabdian sama seperti Maria.
Dia tinggalkan masa mudanya. Dia hidup untuk menjangkau orang-orang miskin. Dan Kristus lahir di hati orang India. Dan ada yang bernama Ami Sarmisel di abad 19 juga. Dia tinggalkan Irlandia. Dan dia hidup kembali di India, saudara, bagi setiap anak-anak terhilang. Natal, biarlah Tuhan menemukan bukannya sekedar tarian di sebuah gereja, tapi ada anak-anaknya yang mau kembali seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku berkehendakmu. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau taat kepada hati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Berapa puluh kali kita sudah merayakan Natal? Seberapa dalam Anda sudah memahami kasih Tuhan? Pertanyaan, seberapa besar perubahan transformasi hidupmu? Sudahkah ada orang lain di luar hidupnya diselamatkan karena mereka melihat, aku melihat hidupmu berubah, sehingga mereka datang pada Kristus. Sudah adakah? Tanya, mari tanya dalam masing-masing pribadi. Pertanyaan ini bukan untuk pendeta saja, tapi bagi setiap orang yang hadir di sini. Natal menjadi momen transformation, perubahan hidup. Bukannya celebration prayer, tapi hidup kita harus berubah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Anda lihat, ada yang namanya perempuan Samaria. Baru 1 jam berjumpa dengan Yesus, hidupnya ditransformasi, berubah. Dari seorang penzina, jadi seorang penginjil. Zakheus baru 1 hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus datang ke rumahnya dan makan bersama. Dan dia berubah. Dari orang yang serakah diikat oleh roh mamon. Saya katakan roh mamon itu sangat kuat. Karena uang bisa memisahkan saudara kandung. Uang bisa memecahkan gereja. Uang bisa membuat tertimpa perangan. Dan Zakheus dikuasai oleh roh mamon. Tetapi 1 hari dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya tidak sama lagi. Justru lewat uangnya dia pakai untuk melayani. Dan ending dari Zakheus menurut sejarah daripada catatan orang Yahudi, dia menjadi seorang uskup di sana. Paulus hidupnya berubah, bukan seorang pembunuh, tapi seorang rasul. Onesimus pencuri yang ditangkap, dan kemudian dipenjara, berubah dari pencuri jadi penginjil. Dari nama daripada Onesimus artinya useful, berguna. Hidupnya useless, gak berguna. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, orang yang useless gak berguna menjadi useful, berguna. Dari pencuri jadi penginjil. Petrus, seorang penjala ikan, menjadi penjala manusia. Mari lihat perjumpaan mereka. Mungkin Petrus 3,5 tahun dengan Yesus, hidupnya berubah. Sekarang jemaat Tuhan di tempat ini, setiap kita yang hadir, berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita merayakan Natal penuh dengan sukacita? Tapi seberapa besar perubahan hidup? Mengapa saudara kita belum berubah? Mari kita tanya, introspeksi. Karena Natal harus menjadi saat-saat transformasi. Sudahkah hidup kita berubah? Bagi orang yang dewasa dalam iman, perubahan selalu didorong dari dalam, inside, outside, baru keluar. Jangan memimpikan keuanganmu berubah, kesehatanmu berubah, rumah tangga berubah, sebelum perubahan terjadi dari diri hidup kita. Natal bukan hanya Yesus lahir di Bethlehem. Natal, Yesus sudah ada bersama di hatimu. Engkau sudah harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Inilah Natal, saudara. Oleh itu jangan heran, Matius 1 ayat 22 sampai 23. Di peristiwa-peristiwa Natal, Tuhan berfirman kepada Yusuf, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Natal berbicara Allah menyertai hidupmu. Bukan itu saja, Allah ada di dalam hidupmu. Seharusnya kita berubah. Perempuan pencinta dari Samaria 1 jam ketemu Yesus, berubah. Zakheus 1 hari berubah. Petrus 3,5 tahun berubah. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Perubahan sebesar apa yang sudah mengubah dunia? Biarlah Natal di sebuah masa transformation, saudara. Kenapa kita terlambat untuk berubah? Kita tidak menyadari. Immanuel artinya apa sih Pak Hendri? Tuhan menyertai kita. Oh ya, saya sedang menghadapi masalah keuangan. Tuhan sertai kita, hutang-hutang lunas. Bisa? Ya bisa.
Aku sedang sakit melewati masa kritis. Immanuel, Tuhan menyertai. Aku akan disembuhkan. Bisa? Ya bisa. Tetapi arti lebih dalam lagi Immanuel adalah Tuhan setiap hari tinggal dalam hidupmu lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya, lewat perkataannya, untuk membantu engkau mengalahkan raksasa sebenar dalam hidupmu. Bukan di luar, tapi dalam dirimu, yaitu kedaginganmu, tabiat lamamu, manusia lamamu. Tuhan sudah ada bersamamu lewat kebenaran firman-Nya, lewat truth of God, kebenarannya. Karena Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia, Yesus. Yesus adalah firman. Immanuel berbicara, dia ada di dalammu. Bagaimana responmu kepada firman, itu menentukan perubahan. Saudara, ya tidak apa-apa tambah PowerPoint, don't worry ya. Saya percaya hadirat Tuhan gak dibatasi oleh segala keterbatasan. Saudara, tadi beberapa ayat dengan cepat saja sudah hanya dengar. Tapi saya menyampaikan ayat-ayat ini dengan maksud satu hal. Betapa firman itu setia. Saudara tahu, Tuhan pernah berjanji dengan perkataan soal hadirnya Kristus di hari Natal 4.000 tahun sebelumnya kepada Adam. Di dalam Kejadian 3:15 dia menjanjikan ada Mesias yang akan meremukkan kepala ular. Kemudian saudara, 2000 tahun sesudah sebelum Yesus lahir kepada Abraham di dalam yang namanya Kejadian 12 ayat ketiga, Tuhan kembali menjanjikan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mereka semua diberkati oleh hadirnya Yesus. Tuhan juga menjanjikan 1400 tahun sebelum Yesus lahir lewat Musa, Ulangan 18 ayat 15, hadirnya Nabi Agung di tengah-tengahmu, di antara saudaramu sama seperti aku. Dan itu digenapi lewat kehadiran Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Nabi Nathan 1000 tahun sebelum Natal, 2 Samuel pasal 7, tentang akan adanya tahta kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Dan itu digenapi lewat Natal kehadiran Yesus. Tuhan pernah berjanji 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus lewat Yesaya pasal 9, seorang anak akan lahir dari seorang perawan. Dan Tuhan pernah berjanji kepada Mika 700 tahun sebelum Yesus lahir bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Dan berjanji kepada Zakaria 500 tahun sebelum Yesus lahir, rajamu itu Mesiasmu akan datang dengan lemah lembut menunggangi seekor keledai. Dari berapa ribu tahun Tuhan berjanji, dan berapa lama umat Israel menunggu janji itu digenapi. Ribuan tahun. Dan mungkin mereka berkata, mana janji itu? Bahkan ketika kitab Maleaki tertutup 400 tahun masa sunyi, firman tidak turun. Semua menanti mana janji itu. Tapi semua janji yang Tuhan ucapkan sejak Adam tergenapi di Bethlehem, di hari Natal, dengan kelahiran Yesus di muka bumi. Dan Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. Saya katakan, kita bisa berubah karena firman tinggal dalam diri kita. Sederhana. Saudara cintai perkataannya, percaya, kuatlah oleh karena firman-Nya, bangkitlah karena firman-Nya, renungkan itu, hidupi itu, renungkan, hafalkan, perkatakan, cintai. Firman berbicara, Immanuel, Tuhan ada bersamamu. Amin. Saudara, ya ada satu orang kejadian di Chili tahun 2010. 33 penambang terperangkap 700 meter di bawah tanah selama 69 hari. Tidak ada harapan. Dunia di atas dan berbagai peralatan mulai mencoba menggali 700 meter terputus. Dan 33 orang ini ada di ambang kematian. Semua keluarga, hadetawaran, pemerintahan militer, berbagai negara membantu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba lewat sebuah celah daripada yang ada dengan atas terhubung. Ternyata mereka bisa berkomunikasi. Saat itu orang-orang di atas masih tahu 33 itu masih hidup walaupun di ambang kematian. Saudara tahu namanya Presiden Chile, dia bernama Sebastian Pinera. Dia berkata kepada orang yang sedang terjerembab di bawah 700 meter di bawah tanah di ambang kematian, saya Presiden berjanji
tidak akan meninggalkan. Kami akan berjuang, kami akan mengangkatmu satu persatu. Dan 69 hari akhirnya semua berhasil diangkat. Tahu apa yang terjadi? Pada orang yang mungkin saat itu sudah namanya berhasil diangkat, diwawancara, apa yang membuat engkau bisa bertahan hidup? Mereka berkata, Presiden orang nomor 1 di negara berjanji tidak akan meninggalkan kamu. Itulah harapan. Saudara tahu, firman yang digenapi lewat Yesus, sebuah penggenapan janji kepada Adam, Abraham, Musa, Yesaya, Natan, Mika, Zakaria. Firman itu ya dan amin. Siapakah kita? Kita adalah pusat daripada target kasih Allah di zaman ini. Hari ini kalau kau sedang terluka, kau sedang putus asa, kau sedang diperbudak, diintimidasi oleh keadaan penyakit apapun juga atau keadaan kedagingan, Immanuel, Tuhan ada mendampingi, menyertai lewat firman-Nya. Pegang itu, percaya. Saya percaya kuasa firman akan mentransformasi hidupmu. Tepuk tangan yang paling hebat dari Yesus. Poin terakhir, Natal bukannya sebuah celebration, perayaan. Tadi yang pertama devotion, pengabdian. Yang kedua harus menjadi momen transformation, perubahan. Tapi yang terakhir, yang ketiga, Natal bagi gereja harus menjadi time for mission, yaitu pengutusan, pergerakan, misi. Ingat Bapak Ibu, 2000 tahun lalu Tuhan pernah pakai bintangnya yang ada di langit di timur menuntun orang yang jauh, orang Majus, berjumpa dengan juru selamat. Matius 2 ayat kedua. Yang memahami katakan amin. Tapi hari ini di Natal 2025 Tuhan tidak akan memakai lagi bintang yang ada di langit. Karena kenapa? Alkitab sudah berkata, Filipi 2:15, bintang-bintang Tuhan adalah setiap anak-anaknya yang akan bersinar menerangi dunia ini. Bahkan 2 Petrus 1 ayat 19 dengan jelas dikatakan, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Siapakah bintang timur? Orang Majus itu bintang ada di langit di sebelah timur. Tetapi hari ini Wahyu pasal 22 ayat 16 ayat terakhir, Yesus berkata, akulah bintang timur itu. Dan bintang timur itu sudah lahir dalam hidupmu, sehingga hidupmu jadi terang, hidupmu jadi bintang yang menuntun orang-orang jauh untuk datang berjumpa dengan Yesus. Apa yang harus dilakukan di hari Natal? Saya akan tutup, saudara. Kasih Allah yang kau terima, lukis sebuah karakter, tidak akan membuat engkau nyaman diam. Kasih Tuhan membuat engkau bergerak. Kasih Allah yang lahir di hidup kita tidak selalu akan membuat engkau betah tinggal hanya dalam menara ruang doa, menara doa tidak pernah kemana-mana. Tapi karena Tuhan butuh matamu untuk melepaskan air matanya, Tuhan butuh tangan dan kakimu untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Saya katakan dunia tidak akan berubah karena pohon Natal besar yang dipasang di depan gereja kita dengan yang namanya mendapatkan rekor muri, saudara. Dunia akan berubah oleh kasih yang nyata. Saya akan akhiri, saudara. Di Filipina pernah sebuah kegerakan di hari Natal. Mereka memberikan satu mangkok sop. Dan ternyata itu ketika ada orang-orang lapar di desa itu, dia katakan, kami gak punya makanan hari itu, tepat kami berdoa, sop itu datang, itu Natal. Dan membuat mereka bertobat. Kemudian di Korea Selatan, mereka merayakan Natal dengan mission. Mereka datang ke penjara. Dan di sana ada banyak orang-orang narapidana tidak pernah dikunjungi. Mereka datang membawa selimut hangat serta tabu ucapan yang ditulis tangan dengan sebuah tulisan, Yesus tidak pernah melupakanmu. Itulah Natal. Dan narapidana di sana pun menangis dan mereka berjumpa dengan Yesus. Di Kanada, saudara, ada seorang supir Uber
bermerayakan Natal. Oh, tidak dengan meriah semata di ruang gedung gereja, tapi waktu di musim dingin dia melihat tunawisma yang sedang duduk menggigil. Dia mengajak pria itu ke restoran dan memberi makan. Dibelikannya makanan panas, dibayarkannya hotel 1 malam, dan menuliskan 1 ayat, terang itu datang ke dalam dunia. Orang itu mengenal Kristus bukan dari pohonnya Natal, bukan dari dekorasi, tapi sebuah kasih tindakan yang nyata. Dan saya katakan demikian pula di Rwanda yang pernah melalui genosida menewaskan 800.000 orang percaya. Perayaan Natal ada sebuah movement, seorang wanita berdiri dan berkata, aku mengampuni pria yang membunuh suami dan anak-anaknya. Di depan jemaat ia berkata itu. Kristus lahir di hati pembunuh itu, saudara. Itulah Natal. Saya tidak perpanjang waktu saya habis, tapi saya katakan, kalau Anda memahami Natal berbicara manifestasi kasihnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, the perfect love, kasih yang sempurna. Jadikan Natal bukan celebration, tapi yang pertama devotion, pengabdian. Yang kedua transformation, perubahan. Karena Immanuel, Yesus lahir, firman yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir lewat mission. Lakukan sesuatu yang gak pernah biasa kau lakukan. Beri sesuatu, mungkin hanya 1 tanda kasih. Dan saat itu apa? Saya akan akhiri boleh Pak izin ya. Sejak almarhum Pak David meninggal, kami merayakan Natal sendirian. Tapi sebelumnya Tasikmalaya, Pak David selalu datang. Setiap datang dia dengan rombongan, dan supir-supir yang banyak. Banyak di antara mereka bukan orang percaya, para supir. Tapi waktu hari Natal, kami beri mereka tidur di hotel yang sama dengan Pak David Chandra. Kami jamu mereka di restoran yang sama, di sebelah meja dengan bos-bos mereka. Banyak orang berkata-kata mengatai pemborosan, buang-buang uang gereja. Tapi di balik itu ada satu misi dalam hati saya. Akhirnya seseorang berkata, dari mereka yang gak percaya, dari salah satu supir, kenapa Bapak lakukan seperti itu? Saya itu bisa cerita, Natal bagi saya mendapatkan kado terbesar, hidup saya diselamatkan karena saya melayang, saya yang terbuang. Tuhan mau hadir, mengangkat saya. Dan kasih sukacita yang saya perlakukan bagi Anda. Adakah sesuatu yang kau kerjakan hari Natal ini? Renungkan, minta Roh Kudus berbicara. Masih ada waktu beberapa minggu untuk Anda do something. Karena Natal not just celebration, but mission. God bless you. Mari bangkit dari bersama-sama.